Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Qala ta'ala, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Qala ta'ala, mu'minina wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yutunaz zakah, ulaika sayarhamuhumullah innahu azizul hakim. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anikah sunnati wa man ghariba sunnati falaisa minni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairat dunya mar'atus salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Hadirin majelis akad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita sekarang ada kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk menghadiri acara akad nikah bagi saudara kita, teman sahabat kita. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan kebaikan bagi keduanya, kebaikan di dunia, kebaikan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus adik berdua Kiswar dan Eni, bahwa dan kita semua termasuk yang belum, kata Pak Ketua tadi, segera, jangan ditunda, lebih baik, lebih cepat, lebih baik, kata Pak JK, bahwa ada dua persaksian peristiwa Allah sendiri yang menjadi yang menyaksikan. Dua peristiwa Allah sendiri menjadi saksinya. Pertama, ketika manusia ada di alam ruh. Ketika manusia ada di alam ruh, Allah bertanya kepada manusia ketika itu, alastu bi rabbikum? Maka manusia berkata, qalu bala syahidna. Ini peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua yang Allah sendiri menyaksikan jadi saksinya selain saksi yang ada sekarang, yaitu ketika Kiswar, saya terima nikahnya Eni. Saya terima nikahnya ini Allah sendiri yang menyaksikan, apalagi sekarang di rumah Allah. Ini persaksian Allah langsung. Maka Kiswar tidak hanya menerima Eni jasadnya saja, tapi menerima Eni secara keseluruhan, dunia dan akhirat. Sehingga hari ini, malam ini jadi pengantin. Maka kehendak Allah adalah pengantin yang selama-lamanya, tidak pengantin di malam Rabu. Seharusnya besok malam baru pengantin, malam Kamis. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, Allah Ta'ala berkehendak pengantin di dunia ini nanti pengantin lagi di dalam surganya Allah SWT. Itulah pengantin yang sukses, walaupun hidupnya sederhana, rumahnya juga kontrakan, gajinya sedikit, banyak arbaitannya, dimarahi sajangnya, tetapi hidup dalam iman. Maka yang pertama yang wajib ada dalam hati
Kiswar dan Eni yang pertama, menikah adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat menikah ini bukan sekedar untuk berkumpul sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi menikah adalah niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang nanti bangun bukan rumah. Yang bangun yang pertama dalam rumah adalah bangun agama. Membangun agama, bukan tulisan Islam yes, partai no, bukan. Ya, kalau Indonesia dulu Islam yes, partai no. Tapi yang maksud adalah membangun suasana agama dalam rumah. Sebagai laki-laki imam sering. Nah, kalau di sinetron itu saya kepingin calon suami saya ada jadi imam bagi saya. Nah, benar-benar nanti Kiswar menjadi imam, Eni dan anak semuanya. Nah, jadi imam. Walaupun nggak jadi imam masjid nggak apa-apa. Nah, memang harus ada ahlinya. Kemudian yang kedua, menikah ini niat untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau, dia tidak termasuk golonganku. Jadi yang belum menikah, alasan belum dapat uang, belum punya rumah. Rasulullah dulu menikah, tidak punya rumah, tidak punya uang. Ya, termasuk saya dulu. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, biar kontrakan, tidak apa-apa. Biar kontrakan, yang penting kalau sudah pada waktunya segera menikah. Segera menikah. Ya, sekarang kita yang hadir ini, tapi yang sudah sabar dulu. Silakan, persilakan bagi yang belum. Ya. Yang sudah sabar, ya. Kalau semua yang belum ini sudah dapat bagian, boleh. Kalau yang sisanya, maka kita yang sudah punya jangan berpikir yang cabang, ya. Cabang perusahaan boleh, jangan cabang rumah tangga. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, satu aja belum beres mau cabang. Maka niat menikah ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita bangun rumah kita dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Rasulullah rumah gubuk, atapnya daripada daun-daun kurma, dindingnya pelepah kurma, lantainya lantai pasir. Tapi rumah Rasulullah tempat turunnya wahyu, rumah Rasulullah tempat mondar mandirnya para malaikat Allah SWT, tempat turun wahyunya Allah, rumah Rasulullah. Maka kita dalam masuk rumah tangga hidupkan suasana agama, suasana rumah kita. Walaupun rumah kita sempit, satu kamar saja, tidak apa-apa. Tahun depan baru bangun rumah lagi. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tadi Kiswar sudah menyatakan siap. Maka wajib yang diberikan oleh Kiswar ada dua. Ini disebut dengan nafkah. Nafkah ini ada nafkah zahir dan nafkah batin. Hari ini dipahami yang nafkah zahir itu makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan. Ini nafkah zahir. Sementara nafkah batin adalah hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan biologis suami istri. Tidak. Ini masih nafkah zahir. Hubungan suami istri, hubungan biologis itu masih sifatnya zahir. Nafkah zahir, bukan nafkah batin. Nafkah batin itu adalah agama yang wajib diberikan suami kepada istri dan anaknya. Jadi perlu dipahami bahwa kedua-duanya wajib diberikan. Dan kalaupun kebutuhan kewajiban zahir kurang, tapi kewajiban batin, kewajiban agama tidak boleh kurang, wahai Kiswar. Kewajiban agama, kewajiban untuk memberikan nafkah agama kepada istri dan anak ini tidak boleh kurang. Makanan boleh kurang, minuman boleh kurang, sepeda motor kreditan tidak apa-apa. Tapi agama tidak boleh kreditan. Kemudian ini sekarang wali sudah menyerahkan. Wali sudah menyerahkan ini kepada Kiswar. Maka 100.000% ini menjadi milik Kiswar.
tidak menjadi milik yang lain lagi. Maka untuk itu kalau ada yang lain, matikan nomornya. Ini benar nih. Ini kejadian dalam kehidupan kita. Mohon maaf, kadang nikah siangnya, malam pergi. Maka untuk itu, adik ini serahkan sepenuhnya kepada Kiswar. Kalau Kendal apa panggilan akrabnya kakak itu? Mas ya? Mas. Mas, pulau niki mas. Pulau serahkan kali sampean niki ya. Kakang Mas. Begitu juga Kiswar. Dik apa? Dik Mas. Walaupun nggak punya mas di rumah nggak apa-apa. Kemudian apa yang mesti diberikan ini? Maka pertama, taat kepada suami sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wali sudah tidak punya hak apa-apa. Wali sudah 100.000% tidak punya hak atas ini, lahir maupun batin. Tidak punya hak lagi. Haknya sekarang ada pada Kiswar. Kalau misalnya barangkali ada kekeliruan pada Kiswar, kemudian keluarga daripada ini langsung ambil alih, ini boleh diperkarakan dunia dan akhirat. Wali orang tua tidak punya hak, karena hak sekarang ada di Kiswar. Apapun mau merah, mau hijau, mau putih, gelap gulita, ada pada Kiswar sekarang. Maka ini serahkan sepenuhnya ketaatan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suami. Taat kepada suami sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Apabila dinasihati diikuti, apabila diingatkan diperhatikan. Apabila dinasihati diikuti, apabila diingatkan diperhatikan. Kemudian jaga amanah daripada suami. Amanah agama, amanah diri, amanah harta, termasuk nanti amanah anak turunan. Apabila dikarunia kesuburan, semoga Allah karuniakan kesuburan bagi keduanya. Apabila dikarunia kesuburan Allah anak turunan, maka jadikan anak turunan. Karena wanita ini, ibu adalah guru pertama bagi anak. Ibu adalah guru pertama bagi anak, dosen pertama bagi anak, ustazah pertama bagi anak. Muballigh pertama bagi anak, sehingga rumah menjadi madrasah pertama bagi keluarga dalam rumah tersebut. Sebelum datang ke pondok pesantren, majelis taklim dan sebagainya, jadikan rumah sebagai madrasah. Maka untuk itu, hadirin sekalian rahmat Allah SWT, khususnya Kiswar dan ini, maka yang perlu menjadi perhatian biasanya dalam masa-masa perkenalan, masa ayang-ayang, masa ayang mama, bunda, umi, apalagi abi. Kalau nggak ada duit, abeh, bukan abi lagi. Maka bangunlah rumah tangga dengan kesederhanaan. Bangun rumah tangga ini terima apa adanya yang diberikan oleh Kiswar. Maka sebelum terima tanya dulu, Kakang Mas, saking pun di duit niki. Ini dari mana? Halal enggak? Toyib enggak? Makanan minuman yang dibawa, mobil yang dikasihkan, sepeda motornya ini halal enggak? Ini sohe enggak ini? Baru diterima. Begitu hadirin sekalian rahmat Allah SWT. Kemudian jadikanlah kedua kalian menjadi bunga bagi keduanya. Kenapa? Manusia Allah sendiri senang bunga. Kenapa? Begitu juga baginda Rasulullah juga senang bunga. Karena bunga ini ada 5 kelebihan. Di sini ada bunga juga. Ada kuning, hijau, merah, ada timun. Nanti kita nikmati bunganya ini. Bahwa ada 5 keutamaan bunga. Pertama pada namanya. Nama bunga, ros, melati, macam-macam, sehingga manusia kasih nama Rosmita, Roswati. Kenapa? Senang kepada bunga. Kemudian Rusdi juga ya, Rosidin.
Kalau Rustam panglima perang dahulu. Kemudian yang kedua pada warnanya. Kedua pada warna bunga. Nah, sekarang ini karena ada kecenderungan, apalagi ibu yang menyiapkan senang bunga warna yang seperti ini. Telur dibelah dua, kelihatan ada putih kuningnya. Karena cinta kepada warna. Kemudian yang ketiga, keutamaan bunga yang ketiga adalah bentuknya, bentuk bunga. Bunga matahari, bunga anggrek dan sebagainya, orang tertarik kepada bunga sehingga banyak melukis bunga. Kemudian yang keempat, rasa daripada bunga adalah bunga menghasilkan wangi, keharuman bunga. Kalau kita di sini mungkin nggak ada bunga melati yang dikalungkan ke kiswar. Ya, kalau di Indonesia biasa jemput pengantin itu di jalan. Saya kebetulan juga dulu istri dari Jawa Barat. Saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, nggak kenal bunga, sampai di Jawa Barat dikalungkan bunga, masya, bunga melati, masya. Jadi harumnya bunga. Kemudian yang kelima, bunga menghasilkan madu. Maka bagi keduanya jadikanlah seperti bunga. Bagi keduanya, tidak hanya itu, bagi keluarga. Kiswar telah menjadi keluarga daripada Eni telah menjadi keluarga daripada Kiswar. Suka tidak suka, bapak ibunya Eni, begitu juga Eni bapak ibunya Kiswar adalah juga termasuk bapak ibunya Eni. Orang tua, mertua kita adalah orang tua kita, tapi tentunya tidak orang tua kandung. Maka kedua-duanya wajib mendoakan. Kiswar tidak hanya mendoakan bapak ibu kandung, begitu juga ini tidak hanya mendoakan bapak ibu kandung. Kalau apabila hanya doa mendoakan ibu kandung sendiri, nanti di akhirat bapak ibu mertua akan meminta pertanggungjawab di Allah SWT. Hei Kiswar, kamu gratis ngambil ini. Saya melahirkan, saya pelihara hingga seperti ini, kamu nikahi, kamu jadikan turunan, anaknya bin kamu, bukan binti ini. Maka sementara kamu ketika hidup tidak mendoakan saya. Maka hadirin sekalian rahmati Allah SWT, orang tua kita juga dua, bukan hanya orang tua kandung kita, bagi kita yang sudah keluarga, bapak ibu mertua kita juga termasuk keluarga orang tua kita juga yang wajib kita doakan. Kemudian yang paling utama mungkin dari pelajaran agama sedikit, nafkah juga sedikit, yang paling mudah, yang paling murah adalah saling mendoakan. Allah Ta'ala ajarkan doa dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Apabila suami mendoakan seperti itu ketika lepas sholat, istri mendoakan itu seperti itu lepas sholat, walaupun jauh di langit sekalipun, istri suami pergi sejauh manapun, insya Allah hati keduanya akan tetap dijaga oleh Allah SWT. Kemudian yang berikut, amal yang ringan. Kami beri nasihat amal yang ringan saja, kami tidak kasih apa-apa, karena saya nggak bawa won, karena nggak punya. Saya hanya memberi satu amalan, masuklah rumah dengan lakukan amalan. Pertama, baca qul huwallah 3 kali. Sebelum masuk rumah, baca qul huwallah 3 kali. Kemudian baca selawat 3 kali. Cuma paling tidak sampai 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling 3 detik. Kalau yang ngebut. Ya. Buru rate kalau istilah kernet kondektur, buru rate namanya. Kemudian setelah itu ucapkan salam, baru masuk rumah. Apa yang Allah berikan dengan amal yang sedikit ini? 4 perkara Allah berikan di dalam kehidupan kita, di rumah kita. Pertama, Allah akan hilangkan kemiskinan dalam rumah kita. Yang kedua, Allah akan langgengkan kehidupan rumah tangga kita. Insya Allah Allah akan jauhkan, apalagi sampai pada, Allah akan hilangkan perselisihan, pertengkaran, apalagi sampai pada perceraian. Dengan amal yang kecil ini, tapi besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala akan selesaikan hutang-hutang dalam rumah kita. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perbanyak rezeki kita dalam rumah kita. Apabila setiap kita masuk rumah, baca qul huwallah, kemudian baca selawat. Bagaimana kalau lupa, tiba-tiba sudah ada dalam rumah, ucapan salam, lupa baca qul huwallah, selawat, sudah dalam rumah, nah, kita boleh baca qul huwallah sekali, selawat sekali.
Tidak hanya kita laki-laki, anak-anak kita, wanita kita, ketika masuk rumah kita, walaupun rumah sendiri tetap ucapkan salam. Maka Allah Ta'ala akan berikan 4 ini. Kemudian nanti kiswar bawah rezeki dari luar, ketika disimpan di tempat penyimpanan beras atau penyimpanan makanan rumah, maka ini banyak-banyak membaca inna a'toina. Insya Allah tempat makanan yang disediakan ini, insya Allah Allah akan jaga tidak habis apalagi tuntas. Ini amalan yang diajarkan orang tua kita dahulu. Sibukkan diri, penuhi hidup dengan amalan. Tidak hanya hidup dengan uang saja, biasakan hidup dalam rumah dengan amalan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman, beri taufik kepada kita, khususnya kepada kiswar dan ini. Dan kita sebelum mungkin ada nanti ada yang doakan, mungkin Pak Imam dan sebagainya, saya sebagai khotibnya mendoakan juga, mudah-mudahan keduanya mendapatkan keridhaan Allah SWT, mendapat syafaat baginda Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik lana Muhammadin nuri zati fi sa'ir sifat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kiswar dan ini sebagaimana Adam dan Hawa. Amin. Jadikanlah keluarga keduanya sebagaimana Ibrahim dan Hajar. Jadikanlah keduanya sebagaimana Yusuf dan Zulaiha. Jadikanlah keduanya sebagaimana baginda Rasulullah SAW dan Khadijatul Kubra. Jadikanlah keduanya sebagaimana Ali dan Fatimah Az-Zahra. Dan bagi kami semua ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, anak istri kami, kaum kerabat kami dan umat seluruh alam, guru-guru kami semuanya. Ya Allah, kabulkan doa permohonan kami ya Allah. Karuniakan kemuliaan, keberkahan, sakinah warahmah kepada kami semua, khusus kepada saudara kiswar dan ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, pengantin di dunia, pengantin dalam surga-Mu wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.